Baik, saya Nada Putri Talia dengan NIM 20080161626. Di sini saya akan mereview beberapa materi dari Hukum Tata Negara. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu asas-asas hukum tata negara. Terdapat 5 asas hukum tata negara, yaitu yang pertama asas Pancasila, yang kedua asas negara hukum, yang ketiga asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang keempat asas negara kesatuan, dan yang terakhir asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Langsung saja ke asas yang pertama, yaitu asas Pancasila. Di mana setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Di Indonesia itu sendiri disebut dengan Pancasila. Pancasila berkedudukan sebagai dasar falsafah negara. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Yang kedua, asas negara hukum, di mana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena pemerintah dan lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi dengan hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam asas negara hukum ini terdapat pilar-pilar tegaknya negara hukum modern atau the rule of law yang dikemukakan oleh Jimmy Asidik. Yang pertama yaitu supremasi hukum atau supremacy of law. Yang kedua, persamaan dalam hukum atau equality before the law. Yang ketiga, asas legalitas. Yang keempat, pembatasan kekuasaan. Yang kelima, organ-organ eksekutif independen, yaitu KY, KPK, Ombudsman. Yang keenam, peradilan bebas dan tidak memihak. Yang ketujuh, peradilan tata usaha negara. Yang kedelapan, peradilan tata negara. Yang ke-9, perlindungan HAM. Yang ke-10, bersifat demokratis. Yang ke-11, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Dan yang ke-12, yaitu transparansi dan kontrol sosial. Selanjutnya yaitu asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dilaksanakan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedaulatan rakyat pertama kali dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menyatakan negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu asas negara kesatuan. Di mana formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu negara. Nah, asas negara kesatuan ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang terakhir yaitu asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Nah, pengertian pembagian kekuasaan itu sendiri berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti yang dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, selanjutnya yaitu materi organ dan fungsi kekuasaan. Fungsi kekuasaan negara Indonesia identik dengan teori trias politika yang mengorganisasikan kekuasaan negara ke dalam 3 fungsi kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Yang kedua kekuasaan legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Dan yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu MA, MK, dan KY. Partai politik dan pemilihan umum.
berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan asli dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk yang pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Yang kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Yang ketiga, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Yang keempat, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem dalam sebuah negara yang menjelaskan relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Sistem pemerintahan berdasarkan sifat hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif. Terdapat tiga. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensil. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan referendum. Ciri sistem pemerintahan presidensil ialah penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Yang kedua, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh sejumlah pemilih. Yang keempat, presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif kecuali melalui dakwaan politik yang biasanya jarang terjadi. Yang keenam, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Yang ketujuh, presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu jabatan yang pasti. Nah, untuk sistem pemerintahan parlementer itu sendiri yaitu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kepala negara adalah raja. Ratu atau presiden dan berkedudukan atau berperan hanya sebagai simbol kedaulatan negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang membawahi kabinet-kabinet. Yang ketiga, Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab. Yang keempat, Perdana Menteri dan kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Dan yang kelima, kepala negara, presiden atau raja atau ratu dengan nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Nah, selanjutnya yaitu referendum. Sistem pemerintahan referendum adalah variasi dari sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Nah, sistem campuran ini ciri-ciri utamanya yaitu menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Selanjutnya lama masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Terus yang ketiga, menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik secara parlemen maupun kepada presiden. Nah,
ciri-ciri sistem pemerintahan referendum yaitu cirinya yang pertama merupakan ciri pokok dari sistem parlementer. Sedangkan ciri yang kedua merupakan ciri pokok dari sistem presidensial. Dan yang terakhir yaitu ciri yang ketiga, ciri yang tidak terdapat baik dalam sistem presidensial maupun sistem parlementer. Justru ciri yang ketiga inilah merupakan konsekuensi dari dianutnya ciri pertama dan kedua secara bersama-sama. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, hukum acara tata negara. Hukum tata negara dalam hubungan dasar negara dengan konstitusi adalah dari aturan dasar tersebut akan dibentuk keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Salah satunya adalah konstitusi atau UUD. Oleh karena tata negara sebagai hubungan dasar negara dengan konstitusi mempunyai hubungan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Yang pertama secara yuridis, yaitu hubungan dasar negara dengan konstitusi, bahwa konstitusi mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara yang berwujud pasal-pasal. Yang kedua secara filosofis, yaitu konstitusi didasarkan pada filosofis bangsa yang berakar pada budaya bangsa. Dan yang ketiga yaitu secara sosiologis, konstitusi bisa memuat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang bersumber dari dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, hukum acara tata negara ini mempunyai karakteristik yang pertama, hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar dari sistem hukum itu sendiri. Yang kedua, karakter perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bercorak tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari di peradilan biasa yang lain, karena adanya sifat kepentingan umum yang tersangkut di dalamnya. Yang ketiga, bersifat public interest. Putusan yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh MK membawa akibat hukum tidak hanya mengenai orang-orang yang mengajukan permohonan, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah, masyarakat hukum adat, juga masyarakat pada umumnya. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi juga tunduk pada UU Kekuasaan Kehakiman sebagai konsekuensi kedudukan dan wewenang MK sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman selain MA. Misalnya dalam penerapan asas due process of law pada setiap perkara di pengadilan, sikap netralitas dan kemandirian dalam menegakkan hukum. Yang kelima, MK juga harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik yang dianut secara universal dalam hukum acara pada umumnya. Nah, asas dan sumber hukum acara tata negara, asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi, pedoman dan prinsip dasar yang menjadi panduan bagi hakim konstitusi dan pihak-pihak terkait dalam peradilan konstitusi yang harus dipatuhi. Asas hukum acara MK ada yang bersifat umum dan terdapat pada setiap lembaga peradilan dan juga yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, ius curia novit, yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan atau dimohonkan. Asas ius curia novit ini ditegaskan dalam pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman. Dan yang kedua yaitu persidangan terbuka untuk umum, yaitu asas ini berlaku bagi semua jenis pengadilan sebagai syarat sahnya persidangan.
Asas ini pun ditegaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang ketiga yaitu independen dan imparsial. Asas ini mempertegas prinsip kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka dari pengaruh dan intervensi oleh pihak maupun manapun. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan padanya wajib bersikap independen dan tidak memihak. Asas ini pun ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1900 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK, dan pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang keempat yaitu peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, di mana asas ini dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan dapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Asas ini pun terkait dengan prinsip negara hukum, yaitu kedudukan yang sama di depan hukum, atau biasa disebut dengan equality before the law. Asas ini pun ditegaskan dalam pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman. Yang kelima yaitu hak untuk didengar secara seimbang. Dalam peradilan di MK, pihak-pihak terkait yang berkepentingan langsung dan atau tidak langsung diberi hak untuk didengar dan didengar secara seimbang. Yang keenam, hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Hakim pasif artinya hakim tidak mencari-cari perkara agar dimohonkan ke pengadilan. Yang ketujuh, praduga keabsahan. Asas ini menyatakan bahwa tindakan penguasa dianggap sah. Asas ini pun tercermin dari sifat putusan MK yang bersifat prospektif, yaitu berlaku efektif sejak putusan selesai dibacakan dalam sidang pleno. Nah, memiliki sumber hukum acara meliputi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang MK nomor 24 tahun 2003, Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Yang ketiga, undang-undang mengenai hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan tun. Selanjutnya UU lain yang terkait dengan kewenangan MK. Selanjutnya peraturan Mahkamah Konstitusi, putusan atau jurisprudensi MK, dan yang terakhir hukum acara peradilan negara lain khususnya peradilan konstitusi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Nah, penafsiran menjadi penting karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat atau telah disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Terdapat 9 teori penafsiran menurut Profesor Jimli Asidik. Yang pertama yaitu penafsiran letterlich atau penafsiran harfiah, yaitu penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Yang kedua, penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran terhadap kata-kata dalam peraturan per-UUan sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Yang ketiga, penafsiran historis, yaitu penafsiran menurut sejarah perumusan perundang-undangan. Yang kelima, penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran menurut konteks sosial saat suatu naskah perundang-undang dirumuskan. Yang kelima, penafsiran historis, yaitu penafsiran menurut konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah perundang-undangan. Yang keenam, penafsiran filosofis, yaitu penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek
filosofis. Yang ketujuh, penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan mengedepankan tujuan dan jangkauan hukum atau teks perundang-undangan. Yang kedelapan, penafsiran holistik, yaitu penafsiran ini mengkaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Dan yang terakhir yaitu penafsiran holistik tematis sistematis, yaitu dapat dipersamakan dengan holistik hanya dilakukan dengan sistematis. Sekian dan terima kasih untuk review beberapa materi dari hukum tata negara.